Malaka ini menurut saya adalah salah satu kabupaten yang paling kaya, kabupaten yang subur luar biasa. Suburnya luar biasa, tapi miskinnya juga luar biasa. Ini sesuatu yang perlu mendapatkan keseriusan dari kita semua, para pemimpin, baik saya sebagai gubernur dan bupati dan wakil bupati Malaka serta seluruh jajaran. Masalah paling serius di NTT adalah kita kerja bukan saja dengan standar biasa, tapi di bawah standar biasa. Kita kerja. Saya sebagai gubernur begitu masuk, saya lihat pekerjanya itu mulai dari aturan. Contohnya, mau buat perencanaan, tunggu anggarkan dulu untuk buat perencanaan. Nah, buat perencanaan yang benar itu merencanakan dulu, baru anggarannya ikut perencanaan. Ini dianggarkan dulu perencanaan, kita rencanakan, anggarkan dulu perencanaan. Habis sudah, lalu sudah jadi perencanaannya, anggarkan lagi untuk kerja. Nah, ini namanya sudah miskin, bodoh, buang waktu lagi. Berbagai terobosan yang harus dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Saya, ponakan kandung saya itu ada di situ namanya Dr. Mes, Kadis Kesehatan Nusa Tenggara Timur. Dulu pintar sekali. Ini anak kalau baca buku itu kami 1 bulan baru mengerti buku, dia mungkin 1-2 hari itu mengerti buku. Tapi sejak jadi pegawai negeri bodoh memati. Saya tidak tahu dia bodoh karena dia sudah belajar lagi atau sejak masuk pegawai negeri jadi bodoh. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua, aset terbesar dari provinsi ada pada pelayanan publiknya. Aset terbesar pemerintahan provinsi ini ada pada ASN pelayanan publik. Jadi kalau ASN yang punya visi yang tidak ada, maka pelayanan publik kesejahteraan kita tidak ada. Itu nomor 1. Itu harga termahal, aset termahal dari provinsi ini adalah para ASN dan pemimpinnya. Itu aset paling mahal. Jadi kalau asetnya rusak, nah itu masih rusak. Kita lihat kata ke satu provinsi, kalau ada miskin luar biasa berarti pelayanan publiknya problem. Mulai dari gubernur, bupati, turun ke kepala dinas, itu pasti problem besar. Visi pemimpinnya tidak ada, tidak bisa di-direct ke bawah, guidance-nya tidak ada, membuat langkah-langkah terobosan, bisa melakukan diskresi terhadap hal-hal yang tidak perlu ada di situ. Ada aturan yang kadang-kadang kita ikut tapi tidak perlu. Harusnya tidak perlu kita ikut. Harusnya kita adakan aturan itu, karena tidak ada kita tidak ikut juga. Nah ini celaka betul. Tanya PNS begini, tolong kamu bikin supaya kita beli, kita pembarang sendiri. Bapak belum ada aturan. Nah, itu jawabannya begitu. Kalau pemimpinnya tidak punya visi, karena belum ada aturan, jadi tidak perlu kerja. Harusnya kalau dia punya visi, karena belum aturan, bikin aturan. Seperti instruksi gubernur, untuk seluruh OPD di provinsi, wajib pakai bahan lokal. Khususnya dari UMKM yang ada. Karena itu kebanggaan kita, itu perintah presiden. Dan itu membantu kita punya saudara-saudara. Contohnya seperti Ibu Nina hari ini. Dan ini masih banyak lagi UMKM. Topi yang saya pakai menutup kepala saya ini. Ini topi depo harga 50.000. Saya beli kemarin di UMKM di Belu. Saya pakai sampai sekarang. Bagus tidak? Bagus. Karena yang pakai gubernur. Yang pakai Victor Escoda. Tidak kalah kaya dengan yang lain juga. Tapi topi ini melekat di sini jadi bagus. Ini buatan lokal. Di saat market pasar
model seperti ini mati, maka pemerintah adalah satu-satunya pasar terbesar pada saat kondisi buruk. Harus itu. Jadi Bapak Wakil Bupati dengan teman-teman ASN, pimpinan OPD yang hadir di sini, tadi Bapak Wakil sudah perintah itu kepala desa bagus. Tapi yang paling benar itu mulai besok di kantor-kantor itu mulai ada teh kelor. Minum ini lebih baik dari Bapak minum itu TNI itu tuan nakab insana. Walaupun minum itu sekali-sekali boleh juga, supaya orang udah kuat. Tapi ini teh kelor ini Bapak itu Bapak Ibu semua minum itu sehat. Bagi Bapak-Bapak minum ini minuman atau makanan yang tidak punya efek samping. Efek depan saja kalau Bapak minum terus itu efek depan. Kalau tidak percaya coba saja Bapak-Bapak tua. Nanti minum itu lama-lama Bapak kuat. Saya bisa lari, masih bisa lari 10 kilo itu karena minum tiap hari. Ini saya mau sampaikan sebuah cerita yang mesti kita dengarkan. Saya sendiri sempat kaget. Karena setiap hari saya minum kelor, lalu saya punya pelatih tinju dari Kuba. Karena dia latih tiap hari sama saya. Karena dia lihat saya minum kelor, saya juga pikir saya tawarkan dia berapa. Ini barang murah-murah, dia mau minum yang terserah mau minum. Suatu saat dia bilang ke orang, kalau Bapak bolehkah satu saat sebelum saya pulang ke Kuba, berkenan Bapak Gubernur kasih saya 1 gelas teh kelor itu. Jadi dia tahu dia saya. Ini gratis, kalau dia mau minum berapa tong juga kita kasih, mau masa mesti minum 1. Saya tanya dia, kenapa Carlos minta saya minum teh kelor ini? Dia bilang, karena di negara saya minuman moringa tea hanya diminum oleh presiden dan menteri-menteri. Saking mahalnya ini barang. Ini kisah nyata, bukannya saya karang ini barang. Di negara saya, kenapa saya minta izin minum? Karena saya belum pernah coba. Minuman ini hanya diminum oleh kepala negara dan menteri-menteri. Jadi kami tidak pantas di situ untuk minum, karena ini mahal sekali. Jadi Pak Wakil, tapi sudah kampanye betul ini kelor ini, yang kampanye kolor, kampanye kelor. Sudah betul itu kampanye, tapi pakai juga. Tiap hari tidak ada pilihan. Bapak Wakil Bupati punya kantor, tamu datang, minum baru. Dan suruh minum bikin habis. Karena itu uang rakyat, lagi dipakai. Saya kalau masuk ruangan saya, siapapun datang, tarik teh kelor. Kalau dia minum sedikit, dia taruh, minum bikin habis. Itu uang rakyat. Uang saya pribadi tidak apa-apa, itu uang rakyat. Artinya apa? Dengan yang kita banyak pakai, maka pasarnya terbuka. Tidak lagi ngomong tentang Jerman sampai kita dengar Jerman gitu. Oh iya, hebat ini sampai Jerman. Nah kita bikin malu kita berdiri. Orang lain makan, barang kita tidak makan, kita malu. Jadi yang saya bilang, dari aspek kita urus 1 pohon saja, kelor ini kita bisa ke sekolah, kita punya anak kemana-mana. Bupati makan kelor, wakil bupati makan kelor, kepala dinas semua makan kelor, camat-camat makan kelor, istri-istri camat makan kelor, jangan dia makan yang lain. Maka marketnya terbuka lebar. Sabun mandi, sabun pakai sabun kelor, jangan sabun Lux. Sabun kelor, saya tiap hari sabun kelor. Nanti sebentar saya beli banyak. Nona Nil, kau siap berapa banyak sih? Ada berapa sabun? Ya Pak, yang ready pakai baru 20 batang. 20 batang beli bikin habis. 20, saya kira ada 20.000. Bikin yang banyak. Nanti ibu kirim kasih bupati, wakil bupati dan kepala dinas Malaka semua. Siap. Kalau mereka tidak bayar, telepon saya bayar. Nanti kita Bapak Ibu semua, kita ini mengalami sebuah bencana kesehatan COVID-19, dan kita yakin pasti akan selesai. Bencana seperti ini pernah terjadi tahun 1918, disebut flu Spanyol, menularkan 500 juta orang manusia di dunia, menyebabkan 50 juta manusia meninggal saat itu. Dia berlangsung selama 3 tahun, 1918 sampai 1922, 3 tahun.
Dalam pengulangan sejarah ini juga tidak terlalu jauh seperti itu. Hitungan saya 2023 kita berjalan normal. Pertanyaannya kalau 2003 jalan normal, bagaimana masyarakat, rakyat, UMKM dan yang lain-lain ini hidup ke depan? Untuk itu saya harapkan pada momentum yang baik ini kita mulai menuju kepada basis utama kita, membangun kita punya kekayaan sendiri supaya kita kaya dari negeri kita, beli barang diri kita sendiri, minum kopi dari Nakmaras, minum kopi dari Malaka, minum kopi dari NTT, kopi aja saya, yang penting kopi NTT, jangan kapal api tugu buaya, nanti kita bikin tugu gas buaya di situ. Tidak boleh. Memang betul itu produk Indonesia, tetapi kita harus mengutamakan UMKM kita. Kita harus mengutamakan produk-produk kita. Kalau enggak, orang tidak hormati kita. Kita saja tidak hormati produknya, masa orang lain menghormati produknya. Ini sebagai gubernur, saya mengharapkan ini bisa berjalan dengan baik. Kita punya anyaman-anyaman dari mama-mama camat, mama-mama kepala desa, dari pakai tas kulit yang palsu itu. Pakai ini yang asli. Jadi tanya ini bukan tiruan, ini asli, kami barang ini asli. Mama orang pakai itu tas kulit palsu. Orang bilang ini tas bagus tapi palsu. Dan saya punya ini asli, saya barang ini asli. Barang asli, kalau itu barang tiruan, imitasi. Ini tidak ada, belum ada yang bikin imitasi. Asli dari alam. Nah, ini harganya mahal. Bapak-bapak orang daripada pakai topi yang dari luar, pakai topi begini-begini. Lumayan, 50.000 kan 1.000 orang kan suruh beli ini. Berapa itu? 50.000 rupiah kan 1.000 orang sudah 50 juta toh? Bayangkan itu, 50 juta itu lahir. Kita ciptakan pasar dalam waktu singkat, 50 juta ada. Seperti tadi disampaikan oleh Nona Nina tadi. Ini untuk bicara tentang UMKM, dan saya pikir itulah mengapa kita harus melakukan langkah-langkah terobosan-terobosan. Dunia ini maju karena pemimpinnya itu rada gila. Kalau pemimpin biasa-biasa duduk tanganga di kantor, jalan kelulu sebentar pulang, datang lihat masalah, pergi balik lagi kantor lagi, tanganga lagi, nah itu tidak akan maju. Kalau pemimpin yang lihat masalah, dia tabrak kalau ada urusan. Saya gubernur yang viral segala hal. Tapi dalam proses banyak orang ribut, marah-marah sana sini, tapi urusan selesai. Minta maaf semua untuk barang itu jadi baik. Bapak kalau datang kok kami minta kau, saya tidak pernah marah, saya lebih itu barang pekerjaan jalan itulah, maaf saya. Kalau tidak jalan itu barang, saya pilih kita apply lagi. Sekarang ini negeri penuh dengan sesuatu yang membuat hipokrit. Apa itu? Kepura-puraan. Pura-pura kerja, pura-pura baik, padahal tidak baik. Pura-pura bikin jahat, padahal toki satu kali hilang. Ini menurut saya karakter-karakter seperti ini harus mulai hilang dari pelayan publik di Kabupaten Malaka. Saya dapat laporan, mungkin orang tidak suka, bahwa di Malaka ini enak Bapak. Kenapa kalian enak? Karena sekarang kami biar tidak masuk juga aman. Masa? Iya, kampung bupati, wakil bupati tidak ada yang tanya-tanya kami. Kami enak mati tidur solo. Datang sore kami tidak ada, sampai jam 12 kami sepulang juga tidak tahu. Mungkin yang kasih itu lagi marah sama Bapak, jadi mungkin dia kasih, saya anggap seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, ya itu juga tidak baik. Jadi saya pikir ini perlu, apalagi Pak Bupati dan Pak Wakil ini punya waktu komando cuma 3 tahun. 3 tahun itu tahun pertama mulai belajar di barang. Saya saja mulai belajar. Tahun pertama kita belajar. Tahun kedua mulai mengerti barang, tahun ketiga berhenti. Jadi kalau tidak punya speednya kalah, kita punya kecepatan kalah, kecepatan dalam belajar, kecepatan dalam mengambil sikap, kecepatan di dalam bagaimana kita menerobos seluruh kekurangan-kekurangan yang ada. Menurut saya kita akan terlalu jauh ketinggalan. Nusa Tenggara Timur jauh dari pembangunan yang selama ini berjalan. Malaka dengan program hari ini lewat Bapak Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dicoba dulu. Nah, jangan lihat ini orang hitam jelek begini.
Inilah terobosan yang sekarang dibuat gubernur dan kadis-kadis tidak perlu, sebenarnya tidak perlu datang ikut lagi tanya bupati dan wakil bupati. Kami punya program TJPS. Apa itu? TJPS kemitraan. Itu bisa langsung di Bapak Ibu semua, termasuk Nona Nina punya program ini. Nanti sebentar, kita bisa langsung tunjuk tanahnya di mana, kami biayai, benihnya kami siap, olah lahan kami siap, pupuk siap, tambah dengan siapkan kalau Bapak tidak ada makanan kami siapkan dalam 100 hari. Setelah itu Bapak panen. Dan Malaka harus menjadi gudang TJPS. Sedikit-dikitnya di Malaka yang saya lihat itu sekitar ada 10.000 hektar kosong saat ini. Kalau 10.000 hektar kita tanam pada musim hujan ini, 1 hektar itu 7 ton kita panen, maka 10.000 itu ada 70.000 ton. 70.000 ton itu kalau kilonya maka 70 juta. Kali dengan 3.000 saja kita punya uang, untuk 100 hari kita punya uang 210 miliar. Bayangkan itu. Untuk bikin 250 miliar perlu cuma 100 hari. Dan itu kami sudah lakukan. Di Sumba, di mana-mana tempat, Manggarai Timur, semua kerja. Yang berat ini saya pun tampak ini. Saya porat pion, ngomong sendiri, saya kuih Bapak, saya kerja. Iya Bapak. Iya Bapak. Tapi lu datang bola balik dia di situ, 1 meter di situ. Kenapa main 1 meter? Ini buat makan secukup Bapak. Taruh di 1 meter, matang-matang. Ini tantangan kita. Jadi bagaimana kita miskin? Malaka ini gudangnya. Karena itu Bapak Wakil, Bapak kalau mau maju lagi mau menang, dengan Bapak Bupati, kalau Bapak mau maju sendiri juga boleh. Mau menang di Malaka ini, mau lawan siapapun tidak bisa lawan. Kalau Bapak bikin 10.000 hektar saja, itu uang yang putar di Malaka itu 210